tambah 39. Nah, siswa ini ya, itu bagaimana dia menyelesaikannya? Pertama dia harus mengenal masalah angka dan simbol. Dia mengenal angka, sudah mengenal sampai mengenal angka dan mengenal simbol. Jadi ada dua prinsip di sini, angka dan simbol. Itu di matematik, dan itu adalah yang biasa kita sudah lakukan ya. Kebanyakan kita masuk ke masalahnya lebih banyak ke berhitung dibanding matematikanya. Setelah dia tahu angka dan simbol, dia baru mulai menyelesaikan gitu persoalannya. Ya. Misalnya kalau saya tanya 23 tambah 59, kan? Gitu. Ini saya lihat ya dari beberapa waktu saya belajar di luar juga ada berbeda-beda, misalnya 23 tambah 39 gitu ya. Kita tuh ada yang caranya tuh ini 3 tambah 9 dulu kan. Nah ini kalau bilang 3 tambah 9 misalnya tambah 12 terus kita taruh katanya simpan 1. Baru di tambah 3 jadi 62 gitu ya. Ada lagi ya cara lagi yang satu lagi, ini mungkin Bapak Ibu pernah coba juga, ini juga saya ajarin juga, itu dilihat dari depan. Ini ada dua cara katanya, 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, tapi kita lihat ke samping dulu, ya, ke samping itu 3 tambah 9 itu berarti lebih dari 10, berarti dia nggak lebih dari 5, tapi dia dari depan. Lalu sini jadi 2. Ini kalau 9 tambah 3 kita lihat dia adalah 12, jadi karena dia dulu. Ada dua macam cara. Nah, ini langkah-langkah ini yang mana yang itu yang kita mau hasilnya pasti dapat. Nah, ini yang kita lakukan di sini adalah calculation. Nah, ini yang banyak yang dilakukan. Ini sebetulnya berhitung itu adalah masih bagian dari matematika, belum matematika itu sendiri. Gitu. Di dalam matematika, dan ini sampai di drill gitu ya, berkali-kali siswa kita drill sampai melakukan apapun gitu, sampai banyak, sampai mereka ini. Nah, ini cara belajar kita seperti itu. Jadi mereka pakai drill gitu ya untuk berhitung. Sebenarnya yang kita ya, dilakukan katanya ini belajar matematika, saya nggak suka matematika karena apa, banyak angka-angka. Kita tuh selalu di UPJ sendiri kita tuh diawali dengan bukannya di konsep di angkanya dulu, tetapi di konsep logikanya. Logikanya gimana? Buat kita ini sudah semua mahasiswa UPJ itu kita ada didapatkan namanya dasar logika matematik. Dasar logika matematik. Jadi mulai dari logika dulu. Ini seperti kalau kita sudah lakukan, jadi yang kita prinsipkan pada logika. Mungkin kalau kita jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu kita kembali ke langsung kebanyakan di field dan akhirnya ya mereka jadi menghafal ini kan hanya sebagai ini aja, tapi untuk masuk ke kasus nyatanya itu enggak. Nah di bawah ini ya satu-satu soal lagi ini orang-orang suka bilang ini soal cerita gitu ya. Soal cerita ada toko kue ada 240 kue terus kalau dia bikinnya 24 kotak, 8 hari 240 kotak, 12 hari berapa? Nah, ini baru mulai dia, nah yang seperti ini ya baru mulai ya. Dari sini masuk ke contoh real. Kalau ini kan enggak kan, kita hanya angka dengan angka, simbol dengan simbol. Nah, bukannya saya katakan ini nggak penting gitu ya, bukan berarti ini nggak penting, yang penting ini bukan maksudnya. Kita ini terlampau banyak di sini. Sebetulnya nanti kalau 123, 1023, bagaimana, itu sebetulnya bisa dikerjakan sampai berapa 4 digit, 5 digit, ya 5 angka. Akhirnya dikembangkan dengan akhirnya kelamaan main di angka, gitu ya, angka dan simbol. Sebetulnya harus lebih ke sini, dia realnya seperti apa, ya, matematika yang. Jadi kita akan lihat hubungannya dengan computational thinking kita gimana. Nah, yang kita inginkan yang seperti ini ya, yang soal cerita ini, ya, misalnya apa? Dia berikan 8 hari, 240 kotak, 12 hari sama 12 harinya berapa? Nah, ini betul soalnya soal perbandingan gitu ya. Nah, jadi nanti mereka itu akan masuk memahami soal itu, kita masuk ke dalam bentuk abstrak. Abstrak ya. Jadi sebenarnya sini udah mulai juga computational thinking.
abstraknya gimana gitu. Ini bukan bikin 8 240, 12 berapa gitu. Bikin kanan 8 banding 240 apa 12 banding berapa, itu mereka bisa capek ya. Nanti akan lihat, ini soalnya pakai perbandingan apa gimana ya. Lalu dia mau masuk dulu ke 1 hari. Kalau gitu 1 hari berapa gitu. Itu kan banyak cara-caranya gitu ya. Itu bebas gitu ya. Kalau ini kan harus udah yang tadi yang di atas itu kita udah tepatan pada satu simbol ini plus. Nah kalau ini ya mau 8 hari, kalau gitu saya cari 1 hari dulu. Nah, kalau gitu 1 hari berapa? Misalnya kayak gitu. 30, kalau gitu 12 kali 30. Itu mereka akan mulai memikirkan gitu ya. Banyak caranya ya, ada pakai dibandingkan gitu ya, bandingan dengan ini 8 bagi 240 tadi saya bilang ya. Ini ada banyak cara. Ya. Sebetulnya kalau kita di matematika itu kita tergantung kreativitas mereka sendiri. Misalnya di 12 berapa? Dia akan dilihat ya. Berapa? Misalnya itu ya sebenarnya sama juga ya. Jadi 1 banding 30 kalau itu 12 banding 12 kali 3 360. Nah, sebenarnya sama juga dengan dua hal yang di sini. Mengenal angka, ya kita di sini memahami soal itu dalam bentuk abstraknya dia maksudnya kan dari kalimat ini kadang-kadang di sini banyak ya siswa kita ya membaca gitu ya, membaca tuh susah. Bisa baca nggak soalnya? Ini kan karena lebih enak yang ini gitu ya, langsung. Apa bagi 240? Jadi 1 berapa gitu. Itu lebih nanti dapat ini. Dan ini yang sebetulnya akan mereka hadapi sebetulnya. Ini adalah sebenarnya contoh real gitu kan di dalam setiap kejadian sehari-hari di dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau di sini kita juga ya harus bisa menuliskan soal itu bagaimana bisa dimengerti sama murid kita. Ini salah satu contohnya dalam matematika. Sebetulnya di sini di dalam matematika ini sendiri sudah ada gitu ya konsep daripada computational thinking. Jadi sebenarnya kita melakukan matematika juga sudah melakukan computational thinking. Ini yang satu yang menjadi bagian kita ya supaya nanti kita bisa sadari bahwa jangan kita terlampau tertahan kepada satu. Tapi dia menghitungnya nggak benar-benar gitu ya, nggak benar-benar salah-salah mulu. Memang ada juga siswa kita ya, saya juga pengalaman juga waktu mengajar, misalnya untuk mereka di daerah 3T gitu ya. 3T itu artinya terjauh, yang terbelakang sama yang tertinggal gitu ya, 3T yang di daerah dari timur sana gitu ya, bukannya merendahkan mereka gitu. Karena konsep yang dihadapi situ nggak terlalu mau gitu, memikirkan angka-angka membuat daripada suatu kalimat gitu ya. Apalagi angka-angka ini juga tidak mau gitu ya berarti. Pokoknya udah selesai gitu. Ini yang menjadi tantangan kita di negara kita. Jadi akhirnya masalah dengan pengenalan dengan angka ya, dibilang bukan pengenalan dengan angka, sense of number itu kurang gitu ya. Sense of number ini sebetulnya bukan hanya dengan banyak latih feel atau latihan itu aja sense ya. Jadi sense itu adalah sense ya, kalau kita bilang sensi gitu ya, feeling kita ya dengan angka ini berkurang. Nanti kita lihat juga angka-angka ini sebetulnya kalau belajar di perjanjian lama ya, buku perjanjian lama, sedikit yang hubungan dengan agama karena rekan-rekan kita ini. Ini juga banyak dipakai dengan agama. Misalnya perahu Nuh, perahu Nabi Nuh, apa? Itu mulai hitungan hasta, ada hitungan ini segala macam. Itu saya mulai tertarik juga dia itu karena di Alkitab itu juga ada hitungan-hitungannya juga ya. Nanti bisa kita lihat ya. Jadi saya masuk ke masalah yang umum matematika dulu ya. Matematika memang kena juga nanti ke agama juga. Nah, waktu dia menyelesaikan soal ini ada seorang yang terkenal namanya George Collier, mungkin ada yang Bapak Ibu baca juga. Saya tapi masih berpegang dengan yang dia punya ini ya, How to Solve ini bukunya. Dia punya buku, dia ini membuatkan bahwa ada 4 prinsip. Pertama, kita itu harus memahami problem soal itu harus kita pahami. Ini problemnya apa sih? Apa sih yang mau dicari? Yang kedua,
devise a plan atau kita mentranslasikan. Jadi kita mulai lihat kalau soal seperti ini apa yang saya mesti lakukan. Ya translate, kalau dibilang ke translate artinya harus bisa terjemahkan soal itu. Nah, ini mungkin kita di sini mulai juga dengan dekomposisi ya di dalam masalah dengan computational thinking. Device. Jadi kamu punya plan apa? Tadi saya kasih ya dari soal yang tadi penjumlahan tadi, mau dijumlah dari depan, mau dijumlah dari belakang, itu plan kamu terserah. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat, kayaknya saya mau pakai ini. Device. Yang ketiga itu kita mulai solve. Ya. Harus ada plan dulu, jadi yang plannya apa? Kita punya plan gitu. Nah, di sini banyak kan tadi yang perhitungan kayak gue itu, dia juga mesti punya plannya apa? Oh saya mau hitung dulu, kalau gitu saya hitung dulu ya, kalau 1 hari berapa gitu. Udah yang langsung, kalau gitu saya mau langsung pakai perbandingan gitu. Nanti 240 jadi 12 banding berapa nanti. Nah itu banyak, plannya itu banyak. Nanti akan sini, terus carry out the plan ya. Maksudnya kita mulai menyelesaikan dengan plan kita. Setelah selesai kita periksa, ya, cocok nggak ya, kita baru ditafsirkan. Ini dalam buku bahasa Inggrisnya ya, udah puluhan tahun ya, dari waktu saya mahasiswa juga ya sampai sekarang juga saya masih berpegang pada ini. Jadi yang ditanya what is the unknown gitu. Kalau waktu kita mau menyelesaikan soal itu, yang tidak diketahui apa sih yang tidak diketahui? Datanya apa? Syarat kondisinya apa ya? Syarat-syaratnya apa? Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Berapa pertanyaan ini membantu kita untuk memahami persoalan ini. Dan juga kita bisa draw figure, menggambarkan gitu ya, pakai coret-coret ya. Nah itu baru kita lihat notasi yang cocok pakai apa ya. Bisa nggak kita tulis? Ini matematiknya dulu. Karena memang problem itu ya, ini sepertinya mirip juga dengan computational thinking, ya kita harus mengerti dulu, saya menyelesaikan sesuatu, problem kita. Kedua, nah ini baru carry out the plan. Nah, ini yang kedua ya, ini dari bukunya saya langsung copy ini aja. Yang kedua itu jadi mengcarikan hubungan, mengkoneksikan gitu ya, katakan antara data-data yang kita punya dengan yang tidak diketahui. Ini cerita-cerita dari produk matematik. Nah, kalau udah gitu kita hubungkan, look at the unknown gitu kan. Lihat yang tidak diketahui itu apa. Ada nggak yang dulu saya punya, nah ini juga ada dulu. Ada nggak problem ini yang berhubungan dengan problem kita yang dulu? Ini kalau di komputer juga gitu. Ada nggak ini merupakan turunan dari soal yang mana? Ini ada banyak ini. Kalau kita nggak bisa yang menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu ya tadi, some related problem. Ini dia relasi dengan mana? Tadi yang dibilang dengan dekomposisi. Dari sini ada satu soal, gitu ya. Kita pecah-pecah. Yang ini bagian yang mana gini? Ya, mungkin kayaknya kalau ini udah bisa saya lakukan. Nah, yang ini kemana? Gitu. Yang ini kemana? Yang berhubungannya kemana? Oh ini mungkin berhitungan dengan masalah busur, derajat, persamaan. Nah, ini kembali saya ingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang juga yang mengalami. Tapi saya ingat kita kembali supaya kita juga ini sama juga dengan waktu kita memikirkan kompetisi. Jadi solve problem gitu ya, menyelesaikan soal. Ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi coba juga bisa nggak gitu ya kita nih. Apa sih yang bagian yang spesial dari problem ini? Soal itu ya. Bisa nggak kita selesaikan bagian dulu ya, satu bagian dulu. Oh saya cari dulu satu tadi ya, yang saya ambil contoh gue tadi ya. 8 hari 240. Kalau gitu saya cari dulu deh satu hari berapa. Itu udah bagian dia menyelesaikan soal. Nanti itu cara berpikir komputer juga. Ini cara yang dulu kita punya di matematik, sebenarnya dipelajari di komputer itu dikembangkan lagi, sehingga mesin itu bekerja seperti apa. Nah, ini adalah namanya planning. Plan kita apa? Ya, rencanaan kita seperti apa.
Ini ada beberapa pertanyaan bisa buat membantu. Udah ada di. Nah, yang ketiga ini baru kita mengeksekusi, gitu ya. Eksekusi sesuai dengan perencanaan kita. Check each step. Nah, ini yang akan duduk murid ya. Setiap step yang kita lakukan kita periksa. Ada perhitungan aljabar biasanya persamaan atau mana. Setelah itu kita mencari ya yang benar. Ini waktu kita. Yang berikutnya kita akan setelah itu sudah selesai. Tadi langkah per langkah kan kita mengerjakan dari matematika terdiri berapa langkah. Ya. Dari langkah sini ke sini benar nggak? Oke nggak? Atau ada salah di mana? Ada tanda minus, antara tanda minusnya kelewatan atau harusnya minus kali minus. Saya nggak lihat tanda minus ya. Ini banyak yang saya ketemukan pada waktu belajar aljabar ini ya. Mahasiswa-mahasiswa saya bilang harus ada. Nah, ini bukan tapi yang penting saya lihat saya melihat itu langkah-langkahnya dulu. Kalau waktu dia salah di pada misalnya ada juga ya orang tulis ya 3, harusnya angkanya 3 tapi kenapa di 8 gitu. Karena saya juga ketemu. Gitu. Oh iya Pak, saya nggak ternyata saya ini. Nah, yang miscalculation di sini ya banyak terjadi ini. Ini manusia, pekerjaan manusia. Tapi kalau kita serahkan kita bikin coding sama komputer, dia nggak bakal salah gitu. Karena mereka udah komputer nggak salah. Tapi kalau tergantung inputnya, kalau kita input 8 ya pasti salah. Gitu juga dengan kita. Ini waktu kita carry out your page ya, waktu kita menyelesaikan eksekusi. Nah, biasanya kalau udah bisa itu bisa dicek nah, gitu ya. Kalau misalnya kita punya persamaan soal persamaan, biasanya saya suruh misalnya kita punya 3 angka persamaan ya. Mungkin di SMP udah ada belajar nanti 3x. Saya punya 3x tambah 5 misalnya ya, sama dengan 11. Kalau saya hitung dong, X-nya berapa dapatnya gitu ya. X-nya 2. Gimana caranya saya mau mengecek ini? 2 ini benar nggak jawaban saya? Ya, nanti kan kita pasti ya kita masukkan ke sini X-nya. 2, 3 kali 2 tambah 5. Oh iya betul. 11 tadi bukan 1 ya. 11 kan dari sini. 3X tambah 5 sama 11. Ya, hitung-hitung ya. 11 kurang 5, 6, 3X jadi 2. 2 betul nggak? Ya. Kalau betul kita coba lagi sini. Itu check the result. Jadi harus diperiksa gitu. Betul nggak yang dilakukan itu argumennya? Dari sini apa yang kita bisa lihat secara sepintas, apa yang mereka lakukan. Nah ini looking back ini adalah namanya mengevaluasi. Biasanya kita udah dapat selesai soal ya, siswa kita udah tinggal berarti gurunya yang suruh periksa benar atau salah. Sebetulnya juga bisa juga diusahakan mereka juga periksa juga. Ya, mereka periksa itu langkah-langkahnya yang bersamaan. Ini yang 4 yang di Polya, George Polya, ini terkenal dan juga sekarang juga masih mempengaruhi gitu, beberapa orang yang di pendidikan matematik. Nah, kalau saya lihat waktu mengajar untuk mahasiswa saya dulu yang mahasiswa pendidikan matematik ya, saya pernah mengajar juga di pendidikan matematika. Itu saya terapkan ini. Demikian Polya ini. Jadi waktu itu kita harapkan siswa kita berpikir secara ini pola. Mereka punya pola. Jadi begitu selesai, diperiksa. Mereka siap disediakan waktu diperiksa. Jadi nanti kalau waktu ini akan menjadi satu kebiasaan juga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, gitu. Harus diperiksa dulu, benar nggak saya sesuai nggak dengan apapun. Kadang yang kita lihat ya kalau kita minta instruksi, diinstruksikannya apa gitu ya, oleh bosnya, tapi dikerjakannya apa tuh nggak cocok. Gitu. Ini menjadi satu habit. Ini kalau saya katakan, sedikit kita melihat lagi ke matematikanya seperti itu. Nah, dari pemikiran soft ya, di sini problem solving ini ya, ini akan menjadi satu juga kalau kita lihat ya. Antara ini penalaran matematik dengan computational thinking. Jadi computational thinking sebetulnya memakai penalaran dari matematika ini. Jadi kalau saya bilang kalau antara matematika dengan computational thinking sebetulnya bukan hal yang baru karena di computational thinking ya di matematika itu sendiri kita udah belajar computational thinking
hanya skopnya kita kecil gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu kita bandingkan dengan antara computational thinking dengan matematika, ini ya, misalnya kita computational thinking sebetulnya luasan kita baru di sini aja gitu. Yang ini matematika sini ya baru bisa menyelesaikan ini. Kalau misalnya ada berpikir secara matematika gitu, itu kalau saya bandingkan ya, misalnya kalau kita mengerjakan misalnya 3 tambah 2 gitu ya, ini kita nggak usah pakai, kalau kita mengadakan ini, kita bisa langsung jawab 5. Ya usah perlu pakai kalkulator. Tapi kalau udah misalnya tiga angkanya baru 3 gitu ya, tambah 2 ini segala macam, angkanya banyak. Nah ini mungkin kita pakai kalkulator gitu. Nah ini seperti ini. Jadi kalau saya bilang kecil segini, bukannya kecil kita berarti matematikanya itu kecil, tapi di sini jadi dasar gitu ya, untuk menyelesaikan problem yang besar. Yang untuk menyelesaikan problem yang besar ini tadi dengan dekomposisi matematika ini dikerjakan agak sulit, memakai dengan manual cara kita gitu ya. Makanya panjang gitu. Bisa ini aja kita nggak pakai kalkulator, kita pasti akan ada computational gitu ya. Miscalculation ya. Tapi kalau kita serahkan ke komputer, tapi kita udah tahu caranya, itu gitu. Ada simbol ini sama ini, tinggal masukkan simbol itu, kita kasih dapat jawabannya. Tapi kalau 3 tambah 2 kita pakai kalkulator, ya lama waktunya. Karena kita udah bisa langsung jawab. Gitu. Maksud saya berpikirnya secara itu. Jadi dari matematika ini, gimana nanti kita mau jadikan computational thinking, ini masalahnya berkaitan dengan algoritma, ya, cara langkah-langkah penyelesaian, sama ini juga, bagaimana kita mendekomposisi problem itu. Supaya kita melihat kaitan yang lebih luas. Jadi penalaran, reasoning, ya, mathematical reasoning itulah yang artinya membahas ke computational thinking. Ini yang akan dipakai ya kita juga lihat nanti di ajaran agama kita itu juga ada juga mathematical reasoning. Jadi kalau udah masuk ke computational ini problemnya tuh biasanya lebih luas ya. Dan dia sifatnya berulang dan juga komputer itu ya, karena komputer ini udah kita ajarkan gitu ya. Komputer kan udah diajarkan dulu kan. Yang ajarin orang-orang yang udah ahli gitu ya. Itu dibuat program sehingga jalan, mau dimasukin angka berapa itu nggak masalah lagi. Reasoning itu matematikanya itu adalah buat penalaran. Tinggal dilihat aja nanti bagaimana bisa mengimplementasikannya. Jadi bisa ditaruh di sini. Jadi waktu kita pertama ya kita lakukan di sini, misalnya ya saya lakukan dengan pertama kita memikirkan problem itu dulu ya di dalam aritmatik atau di dalam ilmu berhitung gitu ya. Biasanya kita memikirkan tanyanya apa, langsung kita kerjakan. Oh, tahu ini perkalian, ini penambahan. Ya, soal-soal aritmatik itu dasarnya dari situ dulu. Ya, harus kenal dulu dia dengan angka, dengan simbol, gitu kan. Itu kita kerjakan. Nah, setelah berikutnya, kalau matematika bagaimana? Dia itu akan memanipulasi gitu ya. Maksudnya manipulasi itu bukannya kita manipulasi artinya dalam arti negatif gitu, mengrekayasa atau bagaimana, memanipulasi ini. Jadi simbol-simbol itu bagaimana dia mau pakai yang dia ketahui gitu ya. Dengan rule-rule yang ada, baru dia lakukan. Tadi seperti soal cerita saya, dia pikirkan problem, langsung ini. Ini matematika. Tadi yang dari konsep Polya tadi, sebenarnya 4 buku seperti ini. Ini jadi pertama kita akan mendefinisikan dulu ya tadi, understanding the problem. Tadi. Setelah itu translate, menerjemahkan tadi ya, plan, compute, menghitung, dan interpret. Ya, jadi looking back itu kita melihat, oh kalau begitu artinya ini. Ini yang dipakai di dalam ilmu komputer, jadi dia bisa bulatan gini ya. Nah ini warnanya mulai dari kuning, terus merah, ini dari interpretasi itu lahir lagi suatu pengertian yang baru ya, develop, butet, terus. Ya. Jadi ada 4 nanti hampir yang ke tak terhingga gitu ya. Ini biasa kan ya kalau di dalam soal-soal matematik kita misalnya punya
Biasanya kan langsung kalau di kayak geometri kita langsung punya P kali L gitu. Panjang kali lebar sama dengan luas. Memasukkan berapa panjang kali lebarnya itu pasti tahu. Dapat luasnya gitu berapa panjang kali lebarnya itu juga tahu. Terus sampai akhirnya kita memiliki bentuk yang umum. Itu di dalam pemikiran matematik yang kita udah bisa menginterpretasikannya, oh maksudnya begini, panjang kali lebar jadi hasilnya ini. Nah itu tinggal dipakai aja rumusnya. Nah pola yang ini ya, pola jadi dari how to solve inilah yang akan menjadi bagian bagaimana kita juga di dalam computational thinking. Nah padahal dalam matematika itu kenyataannya kita juga pada waktu angka-angka itu sudah begitu rumit gitu ya, ada pecahan, ada yang apa bisa ada pangkat 20, 10 pangkat 20 atau 20 digit ya, real ya, dalam kenyataan itu, ini harus pakai mesin, ya. Maksudnya komputer. Ya. Yang bisa mengerjakan dari simbol-simbol yang kita sudah pelajari. Ya, ini dia kan, kita bilang, kalau di dalam kita, di kita dari informatika ya, mengatakan itu kita harus bikin kode, gitu. Di kode dibikin program. Dengan banyak model-model. Betul ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya siswa yang lebih talent gitu ya dalam memikirkan itu, matematikanya udah jalan, terus komputasionalnya udah ini, kita perlu kembangkan lagi, mereka sampai bisa bikin coding gitu ya, bikin program. Nah ini baru tahapannya mulai, yaitu berarti udah bisa implementasi. Bisa implementasi, tapi kita akan lihat, ini yang diharapkan keluar bibit-bibit seperti itu. Wah ini bisa nih, boleh dikasih ke kami gitu ya, kita akan rencanakan gimana dia supaya bisa coding, melakukan program, membuat program. Karena dia udah ini ya, karena ini masalahnya masalah interest seseorang sih ya, interest seorang anak itu ada yang ya udah nggak ada keinginan tahu gitu, mau keinginan tahu lebih itu kalau ada berapa anak ya nggak bisa ya udah nggak bisa lah. Nah, ini bagaimana kita mencari narik itu ya? Ini yang menjadi tantangan kita juga. Jadi nanti kalau dia sudah bisa dia udah paham dengan yang masalah dengan apa tadi, misalnya dengan matematikanya ya, dari dasar mulai dari matematikanya, terus computational thinking-nya juga udah kelihatan gitu ya, dan juga bisa coding gitu ya. Ini kita harapkan sih ada ya. Tapi ini bukan di dalam Mas Menteri ini nggak mewajibkan orang harus coding gitu, tapi berpikirnya dulu gitu. Makanya yang kita lakukan di sini, kita bukan tidak membuat kurikulum, misalnya kurikulum computational thinking, semua mata pelajaran dibikin computational thinking, tapi dibuat dinamakan dengan gerakan gitu ya, seperti gerakan sunyi gitu, gerakan senyap. Orang-orang di luar atau cuma kalau dia bikin kurikulum ini bakal ribut lagi ya, kayak kurikulum 2013 kayak bagaimana ya. Kurikulum kita soalnya bangsa Indonesia tuh senangnya berdebat gitu, tapi nggak mengerjakan sesuatu. Ini buat saya ya, kalau saya lihat ya, bukan saya mengejek, tapi itu kenyataan. Senangnya itu begitu ada orang ide baru muncul gitu ya, semua pasti debat. Lihatin aja kayak vaksin gitu ya, kayak masalah vaksin, masalah apa gitu ya. COVID sebenarnya semua maunya didebat dulu. Gitu. Dia nggak mau mengeksekutor gitu, mengeksekusi supaya jadi kerjaan. Ini makanya di gerakannya ya gerakan pandai ini ya gerakan senyap sih kalau menurut saya sih ya. Nggak banyak publikasi, nggak ada di koran-koran, mana ada yang dilihat di koran-koran yang lain. Tapi guru-guru yang mau itu udah mulai bergerak ya, namanya gerakan bergerak gitu ya. Gerakannya bukan gerakan seperti gerakan 30 September ya, kayak PKI itu bukan, tapi gerakannya adalah gerakan supaya anak-anak kita menuju pandai ya, namanya di gerakan pandai. Pandai itu ada sebenarnya singkatannya, pengajar era digital ya di situ. Nah, di sini kami dosen juga berpartisipasi karena ada yang setuju dan nggak setuju gitu ya. Ada juga yang berpikiran paling juga nanti menterinya ganti, menterinya apa setahun 2 tahun juga udah bubar lagi tuh, nggak jalan lagi ya. Ini yang kita harapkan nggak terjadi gitu ya. Ini. Maaf saya agak menyimpang sedikit. Jadi motivasinya seperti apa? Seperti itu. Karena kita lihat juga kalau kita lihat tahu menteri kita memang data belakangnya juga ya dari bisnis itu ya, di bisnis ini. Yang kita harapkan nanti bisa ke
artificial intelligence gitu, bangsa kita tuh bisa menguasai gitu artificial intelligence. Jadi perlu ada anak-anak tuh ya, bibit-bibit baru, bibit-bibit yang segar, perlu disiram gitu katanya. Jadi kita nggak bisa memaksakan ke semua orang, nanti jadi ribut, jadi apa, akhirnya nggak jalan semuanya gitu ya maksudnya. Ini di record ya, nanti boleh ya, nanti bisa jadi perdebatan juga sih. Tapi itu pendapat saya pribadi ya, saya nggak ini berdasarkan analisis saya dan juga pengalaman saya setelah saya belajar dari luar, saya melihat gitu perbandingan. Karena kalau kita lihat di luar tuh udah maju gitu ya sampai ini, tapi kita masih tingkatannya masih user gitu, masih tahap pengguna gitu ya, belum sampai penciptaan, menciptakan sesuatu yang baru. Ini kita harapkan terjadi lah ya di generasi setelah generasi anak-anak kita ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, kita lihat sebetulnya mathematical thinking ya, mathematical thinking ya, di sini computational thinking tadi kalau saya lihat ilustrasi tadi ya, kita ini masih di sini ya. Nah, ini sebetulnya perluasan gitu ya, tadi matematika. Ini sebetulnya dia tidaklah dari situ, tapi dia itu adalah kalau kita tahu himpunan ini adalah beririsan gitu ya, intersection, beririsan. Nah, yang ini yang nggak dikerjakan sampai computational thinking ini, bagaimana dia tuh yang ini tuh harus secara sadar ya, counting, aritmatik, algebra, geometri, kalkulus, sampai set teori sama ini adalah yang menjadi sudah melekat dalam dirinya dia gitu ya. Artinya nggak tanpa komputer juga bisa dia kerjakan. Nah, pada waktu dia problem solving yang ini, modeling, data analisis, nah ini sekarang ya, data science, statistik dan probabilitas, ini bisa dikerjakan dengan komputer. Tapi awalnya dulu dari matematika dulu ya, setelah dia ngambil ini, nah baru masuk ke sini, simulasi, data mining. Ya. Data mining artinya apa? Penambangan data gitu. Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu data itu begitu menjadi hal yang penting gitu ya. Kalau dikatakan itu seperti bahan bakar. Bahan bakarnya daripada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Mining ini artinya penambangan. Begitu banyaknya data, tapi kita harus pilihkan mana yang mining gitu ya, mengandung emas gitu ya, yang bisa kita tambang, gitu, menjadi tambang kita. Gitu. Jadi seperti kalau katakan data itu merupakan suatu bahan bakar ya nanti. Nah, itu networking, ini network. Kalau kita lihat sekarang itu terjadinya internet ya. Kalau zaman sekarang ya nggak ada internet itu orang udah susah kerja ya. Misalnya kayak kita ini ya, Zoom kita yang nggak bisa jalan gitu ya. Bisa juga pakai data tapi jadi lambat. Automatic data collection ini mengotomasi ya, otomasi. Jadi kalau lihat data itu dikumpulkan ya pada dari CCTV aja misalnya itu banyak sekali data ditemukan. Ya. Data bergerak ya, data tidak bergerak ya. Kalau data bergerak seperti film, video itu sebetulnya terdiri daripada data-data yang tidak bergerak kayak gambar-gambar, foto-foto gitu. Foto itu dari ribuan ya, ratusan ribu yang bisa dibikin bergerak. Akhirnya jadi data bergerak dari video ya, dari video atau dari film. Ini semua otomatis yang kita lihat ya. Kalau dari CCTV gimana cara nyimpennya? Berarti dia nggak simpan semuanya, 1000 gambar yang nggak disimpan. Dia akan ngambil poin-poin yang penting aja, yang nggak berubah, yang perbedaan yang nggak terlalu menyolok, dia nggak rekam. Gaming, kalau kita lihat game-game, banyak yang gaming ini maksudnya bukan lagi gaming buat entertainment aja, tapi kita juga harus gaming itu bisa menjadi suatu prediksi ya. Nah ini berhubungan sama statistik probabilitas. Ya, algorithmic reasoning ya, seperti penalaran seperti algoritma tadi, robot ya, ini yang dan programming. Ini semua yang dilakukan dari computational thinking yang dipicu ya, dimulai dari matematika. Jadi ini yang beda. Kalau di sini programming yang nggak ada di matematik kita. Tapi kalau dia memperkaya matematiknya itu, dia memakai dengan ya, tolong dilihat. Nah ini ada salah satu saya buat dengan modifikasi soal gitu ya, soal city computational thinking. Nah ini yang saya masuk tadi yang bagian daripada networking. Ini bisa satu dari berangkat sampai ke tujuan. Saya mulai berangkat dari sini, kita mau hitung apa gitu. 253 ini
bisa aja biasanya melewati berapa kota sampai ke tujuan saya, atau saya melewati berapa jalan, ya, berapa halte, sehingga nanti berapa tuh angkanya. Jadi silakan. Ini akan bisa siswa kita bereksplorasi. Eksplorasi. Bisa juga kalau kita katakan, saya mau yang paling banyak, terserah mau di paling angka yang paling banyak, mau angka yang paling kecil yang boleh kita dapat dengan melewati ini. Bisa juga kita akan lewati semua titik-titik ini. Gimana saya lewati titik-titik ini, tapi dapat semuanya angka-angka itu angka yang besar. Nah, ini soal seperti ini, dia ada matematiknya juga, ya, ada computational thinking juga. Dia akan bagi-bagi dulu. Saya kalau misalnya saya mau cari cara yang paling pendek, ya, misalnya saya mau dapat angka yang terkecil sampai ke tujuan, saya harus lewat mana gitu. Ngambil 2, setelah itu dia ada 2 pilihan ya, antara 4 sama 3. Tapi kalau saya lewat ke sini, saya sampai ke tujuan harus lewat berapa titik gitu. Ini soal ini ya, ini menarik sekali ya buat saya. Tapi nggak tahu nanti kalau lihat siswa Bapak ini bisa challenge nggak mereka itu ya. Ini tergantung kita. Berangkatnya boleh kita taruh di sini, boleh aja kita taruh di sini, atau kita mau berangkat dari sini. Dari titik ini ya, ini yang saya lihat kelihatan. Maksud saya gini, berangkat ini bisa dari titik ini yang saya tulis dari sini. Yang mau lewat sini, mau lewat sini, mau lewat ini, lewat ke sana. Gitu. Itu akan sampai berapa dia harus? Dia akan dapat berapa angkanya? Bisa lagi lewat sini yang paling ini, misalnya 4 yang paling ini. Dia hanya melewat 3, tapi dia dapatnya 10. Karena tergantung dari berangkat sampai ke tujuan, kita mau dapat nilai yang besar atau nilai yang kecil. Ini soal ini banyak variasinya, ya. Itu dengan networking. Bisa juga kita misalnya dari 4, ya, saya mau ke kota tadi. Atau saya juga bilang gini, saya mau ke sini, tapi saya ada hambat kalau 4 sampai ke 3, ya, dari sini ke sini. Ya, misalnya saya orang ini ya, supir taksi atau gimana, apa supir angkutan gitu ya. Kalau lewat sini saya bisa dapat 30 penumpang gitu. 3 penumpang lah ya, 3 aja lah. Sini 4 gitu. Saya mau dapat penumpangnya banyak. Dari gambar ini ya, berarti banyak soalan yang bisa kita buat. Ya. Nah, dari berangkat tujuan tadi, saya mau kalau yang ini bisa pakai angkanya paling kecil, bisa cari angkanya paling banyak. Atau kita bisa juga bikin soalnya, saya mau lewatin nih semuanya nih. Titik ini saya mau lewatin semua. Misalnya, bisa aja lewatnya gini ya. Sini, titik ini, sini, sini, sini. Tapi setelah saya lewati semuanya, nilainya angka yang saya ambil ya, pakai game juga ya, mulai. Angka kayak permainan Pac-Man gitu ya. Angka yang saya dapatkan tuh mesti paling banyak gitu. Ini dari soal ini ya, berhitung ya, saya bilang berhitung dalam computational thinking, ini kita serahkan kepada mereka. Nah, ya, jadi kita jangan tadi ya, dari Bapak ada Bapak juga bilang ya, memang ini nggak ada hubungan sama pelajaran kita, tapi itu akan ya menarik buat dia, ya, buat sampai dia bisa berpikir ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang ngajar agama ngasih soal ini juga nggak apa-apa juga gitu. Apa sih hubungannya, kan Bapak ngajar agama, aku ngajarin ini. Maksudnya kita lihat ya, jadi jangan sampai kita masa agama harus menunjukkan ke Tuhan juga. Artinya kita bisa lihat ya di sini mereka tuh bisa berpikir gitu. Pemikiran mereka apa gitu ya, mencari satu solusi di dalam satu. Jadi yang kita lihat, kita harapkan problem solving itu apa yang bisa kita. Ini adalah dasar sebagai istilahnya miniaturnya gitu ya, atau gambaran cerminan aja gitu sebagai cermin. Nanti terserah ya kalau kita lihat ada nggak bisa kita kaitkan kemana. Nah, ini memang agak susah juga. Ya. Memang kadang-kadang kalau saya ngajar matematik agak kadang-kadang, Pak itu gunanya buat apa sih Pak? Saya sering tanya gitu. Apa sih Pak kasih rumus-rumus kayak gitu? Nah, itu memang ya nggak apa-apa saya bilang. Menurut kamu gimana? Emang nggak perlu buat ini gitu? Ya kan nggak dipakai sama ini kata. Ya paling nggak dipakai. Cuman kamu mau tahu nggak yang ini? Kalau kamu tahu ya nggak masalah juga. Orang juga bisa hidup ya, misalnya kalau saya katakan ya, banyak orang yang bisa hidup tanpa kuliah ya, tanpa kuliah ke sistem informasi, ya yang lain kalau tujuannya hanya dibuat hidup ya bisa gitu.
Tapi di sini kalau dapat sesuatu yang bisa misalnya memperkaya, ya, memperkaya kasanah pikiran kamu, itu yang penting gitu ya. Ya nanti aja kalau udah lulus. Nah, saya suka diskusi ya sama mahasiswa, saya senang dengerin itu. Memang mereka langsung praktisnya buat apa gitu. Kalau ditanya gitu. Ya. Apalagi karena saya pegang juga kelas yang khususnya kelas yang paling kritis itu kelas yang karyawan. Kita tuh ada kelas juga untuk yang karyawan ya, jadi mereka itu udah lulus S1, lulus S1, belum dapat S1, belum dapat sarjananya gitu. S1-nya belum dapat, baru sampai SMA dan dia ada kesempatan mau kuliah gitu. Nah, ini sering karena mereka itu memang berhadapan dengan dunia nyata gitu, dunia nyata dia mau yang apa yang dipelajari itu langsung diterapkan. Saya bilang nggak bisa gitu. Ini dulu pola pikirnya dulu yang kamu harus nih. Dari pelajaran ini apa yang bisa dilakukan? Ya. Pertama itu cara berpikir. Ya, sama. Yang bilang cara berpikir. Kedua, keinginan tahu kamu. Kalau kamu nggak punya keinginan tahu untuk mendalami sesuatu ini, saya nggak suruh yang susah-susah, tapi yang sifatnya ada keinginan tahu. Kalau kamu udah mau tahu saya ini, nanti akan berkembang ke pengetahuan yang lain. Itu filosofi ya, filosofinya seperti itu. Saya banyak filosofi. Ini slide yang terakhir. Kira-kira sampai situ aja saya katakan. Ya. Bagaimana nanti kita menerapkan ya, mau kita terapkan itu yang tadi ada tantangan. Waduh, saya susah. Saya pikir kalau mau itu kita pakai aja langsung soalnya. Kan nggak ada hubungannya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya buat ada hubungan apa. Tapi kita akan memancing. Mereka berpikir, ambil kita menyiapkan ya, karena soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajaran kita juga saya juga lagi berusaha juga sekarang karena kita nggak tahu kira-kira sedang masalahnya di mana gitu. Kalau saya pikir yang 10 itu ya sebagai soal tantangan ya. Buat mereka ya challenge aja, silakan di challenge gitu ya. Nanti yang Bapak Ibu agama juga nggak masalah juga kalau challenge. Kalau ada yang berhubungan dengan agama mungkin lebih tepat ya. Tapi kalau menurut saya sih yang 10 soal tadi pasti ada yang udah ada ya. Tapi ada yang semangat juga gitu ya mau tahu. Nah ini yang ada yang curiosity tadi ya, keinginan tahu, ada yang punya keinginan tahu itu. Nah, ini yang saya juga punya mahasiswa yang ingin tahu, dia itu kan tanya gitu. Saya mau tahu ini, padahal saya nggak suruh. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Ada tipe yang ya, yang saya mau ya yang kita ingin tahu ada nggak dapat ya siswa seperti itu. Yang saya kita harapkan bisa jadi untuk mengembangkan dunia sampai sini yang udah ini. Jadi saya berikan tadi contoh matematika. Mungkin yang ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan tanggapan, silakan saya berikan waktunya. Ya, sebentar lagi nanti kalau itu kita akan masuk ke berkelompok gitu ya. Saya kelompokkan buat kita membahas yang lebih mata pelajaran kita. Misalnya matematik kita apa? Matematiknya apa? Ada soal apa gitu. Kira-kira ini masuk ke soal ke algoritmanya seperti apa? Atau ini masuk ke soal ke dekomposisinya seperti apa? Gitu. Itu bisa aja ya kita lakukan gitu ya. Cari di situ ya. Tadi kan kalau saya ini algoritmanya ini ada algoritma loh, bisa tadi ya cara berhitung tadi yang berhitung. Itu tadi saya ambil contoh yang praktis. Dihitung dari atas gitu ya, dari belakang tadi ya. Algoritmanya ini saya ada 2 algoritma. Tadi yang ini ya. Ini bisa jadi ini ada algoritma gitu. Tadi kan algoritmanya ini dari 3 tambah 9 dulu ya, 2, 1, 2. Tapi ada juga algoritmanya dari depan, 2 tambah 3, dia nggak tulis 5 tapi 6. Kenapa? Karena di belakang angka dia, katanya 9 tambah 3 ini pasti lebih besar dari 10, karena udah ada 9. Tapi dia nggak 5, tapi 6. Jadi sistemnya katanya lirik ke kanan. Ya, itu dari itu ya, mana Surya yang dalam ya, pelajaran asing. Menurut dia gitu. Nah, tapi kan kita udah bahas ini. Menurutnya ini lebih cepat. Gitu. Dan juga ada karena dua angka ini dijumlahkan, nggak mungkin hasilnya ada 20 gitu. Paling tinggi kan 9 tambah 9 kan 18 kan.
kemudian 18. Pasti dia lebihnya masih 1, mungkin lebih 3 tambah 2, nggak mungkin kita dapat jadi 7 atau gimana. Jadi ada dari depan ini, kalau kita jumlahkan dari depan, kemungkinan kalau di sini itu errornya nggak terlalu banyak gitu. Ini banyak diskusi ya, ngobrol 3 tambah 2 ini berarti kita udah dapat 6 kan. Kalau kita di sini ini 2 tapi kita tulis 52 ya. Misalnya kita salah ya, salah itu 3 tambah 2 ya, 52. Nah, itu errornya terlampau ini. Ya. 5 antara itu errornya di puluhan gitu. Padahal kan angkanya lebih bisa dipahami nggak ya, Mas? Ya. Kalau di sini misalnya 5, di sini 6, kita mencegah ya penambahan angkanya itu lebih. Itu menurut dia ya waktu itu jalurnya kan masuk akal juga sih. Jadi buat tambah 3 dulu, kita itu 5. Nah, sambil lirik ke kanan ada pas 9 pas lebih dari. Nah, itu baru dihitung. Kalau kelupaan ini 1 misalnya, kalau kita lupa 1, kita 52, itu akan berbeda jauh. Itu banyak-banyak masalah-masalah di dalam matematik ya. Kalau dilihat ya, kalau kita makin ini banyak hal yang bisa lagi bagaimana kita menghitung sedikit ini kalkulasi gitu ya, supaya jangan terjadi miscalculation itu tambah banyak. Jadi seperti itu ya yang kalau bisa saya tambahkan di sini, bahwa kalau kita antara belajar mereka belajar matematik sama dia belajar tadi diterapkannya seperti apa gitu. Nah, inilah algoritmanya gimana. Ini kita udah mulai di sini ya, algoritmanya seperti apa. Itu silakan. Coba step langkah-langkahnya apa yang kamu kerjakan dengan prinsip 4 tadi. Ya. Jadi ya dia pikirkan bagaimana pikirkan problem itu. Nanti kita mulai berpikir cara berpikirnya itu bisa nggak diselesaikan dengan untuk masalah yang lebih besar tadi ya. Get machine. Tapi saya sudah tambah banyak ini. Saya harapkan sih ada masukan dari Bapak Ibu yang bisa jika mendapat silakan. Yang kita mendapat. Rebus dilumuri gula kecuali pada bagian rusuknya dilumuri racun, gitu ya. Bahasanya kita perbaiki. Kecualinya kenapa harus besar? Kecuali pada bagian rusuknya dilumuri racun. Agar semut bisa memperoleh gula sebanyak-banyaknya, tetapi tetap hidup, tidak makan racun gitulah ya. Maka jalur kalau pilihan ganda gampang banget ya, dia tinggal lihat sana. Iya. Kalau pilihan ganda dicek satu-satu. Iya. Kecuali jalurnya kita buat panjang, muter-muter, nah itu kan pusing itu anaknya.
salah satu di antaranya ada racunnya udah. Mungkin ide siapa tadi yang open ini aja, open question aja. Jadi masing-masing anak beda. Oke. Dapatnya beda-beda kan. Nanti jadi penjelasan mereka, oh lewatnya ini. Oh ternyata ada yang bisa dapat ini nih, ada bisa lebih dapat banyak. Gitu. Tapi kita harus punya kunci juga ya. Aduh. Ya, kuncinya di debat nanti. Aduh. Nggak apa-apa lah. Nggak harus jadi ya ini ya. Yang penting kita sudah berdiskusi. Berusaha ya sudah diskusi. Ya. Perkara nanti nggak bisa dikerjakan itu PR Pak Yohanes nanti ya. Iyalah. Betul nggak Pak Fernandos? Ini pertanyaannya jadi bagaimana ini? Maka jalur gitu ya. Mungkin saja anaknya bisa itu tadi muter-muter bolak-balik nggak apa-apa. Gimana? Saya pengen dapat banyak mau bolak-balik nggak apa-apa. A sampai tengah nih, belok ke E, balik lagi ke B, balik lagi ke F. Pokoknya yang penting makan semuanya. Kan kalau sudah diambil nggak ada Pak gulanya Pak. Atau pokoknya dia jalannya kiri kanan, kepalanya kiri kanan, pokoknya disapu bersih. Ini kayak teori grafs ini kayaknya. Hampir. Ini pertanyaannya aja belum loh ini. Pertanyaannya mau ditanyakan apa nih? Maka agar semut bisa memperoleh gula sebanyak-banyaknya tetapi tetap hidup, maka jalur yang bisa ditempuh gitu ya. Iya. Tapi harus dikasih syarat apa lagi nanti nih? Pokoknya itu pertanyaannya dulu. Kita punya soal nggak punya pertanyaan. Maka algoritmanya nanti tambahin atau di komposisinya. Maka jalur ya. Jalur yang bisa ditempuh. Oke. Yes. Kita sampai jam berapa sih nih? Jam 4 bukannya Pak? Jam 4 ya, ini udah lewat. Iya, harusnya jam 4. Kenapa belum ditarik kita ya? Atau kita keluar aja biar masuk. Siapa Fernandos? Ya, saya serahkan ke vokalis kita, Noah. Ya. Yang pertama kan abstrak ya, abstrak kan banyak soalnya Pak. Jadi penjelasan di atas. Terus ini Pitagorasnya era enggak, tapi Pitagorasnya tetap dipakai ya. Kalau diperpanjang. Tapi kalau paling bagus dia mau muter-muter aja. Kecuali jalurnya itu garis itu adalah jalur. Kalau ini kan berarti non pensilku ya. Pen. Wah, nggak bisa ngepen. Nah ini dia bisa muter-muter gini nggak ya? Warna. Kita kasih warna biru. Nah ini dari sini. Wah, goyang-goyang gini bebas dong.
Oh ini rusuknya berarti ujung F ini juga ada racunnya dong. Eh, iya. Jalur gimana nih Bapak Ibu? Jalurnya ini keterangannya menjadi kurang jelas. Jalur garis lurus misalnya. Mungkin soalnya bisa ditambahin gini Pak. Gimana? Sebuah bongkar batu kecil berbentuk kubus dilumuri gula sehingga membentuk garis lumuri gula yang menghubungkan setiap titik sudutnya. Jadi hanya berbentuk garis gitu. Balik lagi sih kita batasin jadi garis yang hijau-hijau ini. Oh, kita kasih tahu jalur hijau adalah jalur aman gitu ya? Jalur hijau itu ada gulanya. Itu pertanyaan saya. Jalur okay. yang paling baik, jalur yang paling banyak gulanya untuk sampai ke C itu yang mana gitu ya? Oke. Ini kecil kok ini ya? Ya. Kita ulangi dah. Berarti ini kita ganti warna nih. Jangan hijau nih. Biru deh. Wah, hijaunya ikut ya. Nempel sih. Oke. Udah, berarti nggak masalah. Nggak perlu. Ke C ini nggak ya? C tadi ya. Dilumuri gula berwarna hijau. Berwarna hijau. Oke. Maaf. Nggak jelas nanti H ke C-nya ya. Maaf Bapak Ibu, kita akhiri dulu ya sampai sini. Ya. Setuju, ya, Pak. Kita kembali dulu ke main ini. Nanti kalau mau dilanjutkan boleh. Kalau dilanjutkan kita tunggu sama kelas yang ini. Iya. Agama ya. Kita kembali dulu bentar. Iya, Pak. Kalau nanti mau dilanjutkan silakan. Tidak, kita nggak mau. Matias bagaimana? Sama ya, Bu. Bu Iko. Aku sih setuju nih dengan soalnya begitu. Cuman kalau misalnya memang jujur lebih ke kelas besar kali ya kalau yang ini gitu. Karena kalau untuk kayak kelas 1 di kami sih di aku khususnya di sekolah kami, di sekolahku mereka kan baru ini, maksudnya untuk kayaknya untuk nalarin begini juga untuk baca aja dia udah males nih pasti. Kalau di kami ya gitu karena lebih ke kelas 5-nya sih, ke kelas besar gitu karena ininya juga. Kalau kami di kelas 1 itu lebih menggunakan gambar gitu loh. Sama kalau kayak soal cerita gitu, paling cuman yang 2 kalimat kayaknya ya, Matias ya? Iya, lebih ke situ. Kalimat Terus, langsung ya, baru langsung pertanyaannya. Kalau kayak kami lihat dari Pak Frans ini sih lebih ke kelas atas kayaknya.
Tapi bagus benar. So disederhanakan lagi berarti. Atau kalau enggak apa-apa. Ganti grade aja berarti. Iya, kalau mau ganti grade aja. Ya udah ganti grade. Jadi kita kalau nanti ditanyain sudah siapin kelas besar, kelas kecil sudah. Yang satu tentang pengampunan kelas besar, yang satu lagi tadi tentang penciptaan. Jadi kita udahan, selesai kan? Iya nggak sih? Jadi ada 2 nih, ya kan? Nah terus yang penciptaannya? Udah kayak tadi aja gambar kita aja ya? Iya kita gambar aja. Iya jadi kayak tadi gambarnya bapak itu tadi di share, baru nanti kita annotation aja gitu. Oh ya. Kasih nama-nama ayam atau apa gitu kan sampai nanti dia ke situ. Jadi selesai deh kelas kecil sama kelas besar. Oke, bisa di chat aja kali di sini atau gimana biar aku tulis di Word. Jadi kita ada bahan diskusinya kelihatan gitu. Dari dalam ya. Tahu kan. Nah ini salah satu ini soalnya begitu. Apa namanya selain penciptaan ada juga kan pelajaran kalau kami ada yang tentang sekitar apa namanya orang-orang di sekitar. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Iya. Ini juga bisa tetangga ya. Bisa nih. Tetangga dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tetangga ada yang minta bantuan begitu kan, ini kita bisa lagi ganti. Ya udah nggak usah pakai gambar hewan, tapi ada tetangga yang mau bermain ke rumah tetangga yang lainnya, tapi dia harus melewati apa gitu kan. Kita pokoknya intinya membantu, menolong, karena sesama tetangga harus saling menolong sama orang lain gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih ke aktivitas, memang ke aktivitas kan ya kita bebas itu. Ini tadinya jadi penciptaan ini, seekor domba terpisah. Boleh. Oke. Jadi inti keagamanya mengenal hewan ciptaan Tuhan gitu. Iya, betul. Iya. Sebenarnya bisa banyak sih ya. Ini hanya kerangkanya saja, tapi nanti bisa diganti. Misalnya melewati buah-buah yang berwarna merah. Anak sambil bisa nyebutin. Ibu Riris ya panggilannya ya, atau Rumiris? Siapa? Saya. Uh-uh. Panggilannya Kasih.
Oh, oke, kasih. Ibu kasih. Iya. Maaf, itu Ha-ha. kayaknya terpisah dari gembalanya kali ya. Karena aku di bawah pakai gembala, di atasnya aku pakai tuan gitu. Berarti seekor domba Terpisah terpisah dari. dari gembalanya. Mm-mm. Gembalanya. Mari teman-teman membantu seekor domba untuk kembali kepada gembalanya. Syaratnya harus melewati setiap jalur hewan berkaki 4. Oke. Berarti untuk pertanyaannya apalagi supaya dia kayak misalnya yang dibuat Mr. Franz tadi langsung mengacu ke penciptaan gitu. Apa namanya ya? Oh, untuk ininya gitu. Nah, Paling di bawahnya itu kan apa? Kita karena kita nggak langsung ini ya. Lebih ke ini aja kan, lebih ke apa namanya? Disediakan nama-nama hewan berkaki 4, berkaki 2 dan tidak berkaki gitu-gitu kan maksudnya, Bu. misalnya kan langsung kelihatan ini masuk ke temanya kan penciptaan. Kalau di sini kan seekor domba terpisah, belum, ibaratnya masih cerita yang belum kelihatan dia itu belajar tentang penciptaan gitu. Nah, nanti kan dia tahu tentang penciptaannya itu dari apa namanya saat dia melakukan itu loh. Jadi misalnya ada 2 jalan, yang satu gambarnya ayam, yang satu gambarnya kambing, atau misalnya tulisannya aja ayam dan kambing. Nanti kan dia nalar di situ kan. Oh iya, dia mengenal tuh. Oh iya, ayam itu berkaki 2. Berbeda sama kambing yang berkaki 4. Berarti aku harus ambil jalur kiri nih. Nanti di jalur kiri ada ular, ada badak. Ular itu nggak berkaki, berarti aku harus ambil yang jalur badak gitu. Jadi lebih ke situ sih pengenalan, dan dia jadinya berpikir kan gitu. Seperti apa namanya tujuan dari Bebrasnya juga gitu. Ya, dengan mengenal apa harus melewati setiap jalur, berarti kan memang mungkin juga dari apa pengantarnya mungkin sedikit bahwa apa misalnya membantu seekor domba ya ciptaan Tuhan gitu mungkin ya, biar masuk ke kisah penciptaan mungkin pakai seperti itu, membantu seekor domba yang merupakan ciptaan Tuhan gitu kan, untuk kembali kepada gembalanya gitu. Jadi dia udah di kisah penciptaan dan saat ini apa karya Yesus ya kan. Kalau mau diminta tentang pertanyaan untuk kisah penciptaannya di mana, mungkin pakai itu. Jadi nanti dengan itu dia mengenal, oh salah satu ciptaan Tuhan itu di situ ada hewan. Tapi sebenarnya nggak dikasih juga mengenai kisah tentang penciptaan, dengan mengenal hewan ini udah tahu bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Sebenarnya sih. Hanya di situ kita ajak mereka untuk membedakan hewan yang berkaki 4 dengan yang tidak, gitu aja. Berarti udah ada 2 lah pertanyaan kita ya. Boleh ditambah lagi Bu Kasih, Bu Yulia, Kak Ivon? Berarti ini nanti Kak posisi dalam bentuk gambar gitu ya. Iya, betul. Kayak apa itu namanya ya? Mencari jalan. Sebenarnya sih gitu. Kerangkanya itu ya gitu. Ya, kayak bisa mencari jalan itu ya. Iya, kayak yang tadi di-share sama oleh Pak Yohanes tadi kan ya. Kalau Pak Yohanes tadi banyak-banyakan angka, kamu mau lewat mana nih gitu kan. Oke.
Ini kita udah bisa annotation juga nih. Kalau kita ingin nanti lagi.